Oke, selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman pecinta setrum ikan semuanya yang sudah masuk di kolom komentar. Mulai dari spool, kapasitor atau kondensor, platina, setik dan jaring, dan setelan-setelan lainnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya untuk yang kali ini adalah tentang platina setrum ikan. Jadi ada banyak sekali permasalahan dari platina setrum ikan itu sendiri. Oke? Ya, setrum ikan ada banyak sekali ya jenisnya. Dan jadi tentunya kita harus tahu setrum ikan tipe elektrik ataupun setrum ikan tipe platina. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul atau banyak sekali ditanyakan oleh para teman-teman setrumer semuanya tentang merangkai setrum ikan dalam setelan platina ya. Jadi setelan platina itu memang mempengaruhi sekali untuk output setrum ikan itu sendiri. Jadi kinerja utama di samping spool atau gulungan, terus kapasitor, nah yang tidak kalah penting adalah platina. Untuk output yang dihasilkan dari satu gulungan spool itu bisa dirubah-rubah di platina. Dan saat merangkai pun teman-teman kadang menemui beberapa kendala. Seperti pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Ini, Bang, kenapa platina setrum ikan saya kok panas? Bang, api setrum ikan platina saya membara. Bang, bagaimana cara mengatur jarak setelan platina dengan keren? Nah, itu kita akan ulas satu persatu, mulai dari kenapa platina setrum ikan kita itu panas ya. Tentunya di sini saya tidak merekomendasikan untuk setrum ikan pabrikan ya. Karena apa? Setrum ikan pabrikan maksudnya platina ya, platina setrum ikan yang pabrikan yang kita beli itu biasanya kan untuk platina motor atau mobil itu tidak bisa kita ajak untuk mencoba, dalam artian maksimal itu belum bisa. Karena apa? Dia kondisinya kecil dan kelihatannya itu kurang mampu untuk tekanan besar. Jadi saya merekomendasikan untuk platina yang berasal dari baja widya ataupun mata gergaji circle. Jadi ataupun mata insert. Nah, itu adalah jenis bahan yang bagus untuk platina. Jadi dia kuat. Kita gerinda pun dia nggak akan tergerus gitu. Sulit sekali dan kita membutuhkan alat tertentu untuk dapat menggerus itu. Kemudian ketika kita membuat setrum ikan, di samping spool sudah oke, kemudian platina sudah dibuat, tapi kok platina panas. Nah, platina panas itu ada beberapa kemungkinan, diantaranya adalah kapasitor atau kondensor tidak berfungsi. Nah, kapasitor atau kondensor itu tidak berfungsi alias mati. Dan berpengaruh juga kemungkinan kapasitornya terlalu sedikit. Nah, terlalu sedikit kita buat tekanan keras, dia akan panas. Jadi sisa-sisa api di platina ini tuh sebelum ke pertemuan ini tuh harus disimpan, istilahnya arus-arus liar itu harus disaring di kapasitor atau kondensor itu. Semakin banyak kondensor, kalau kondensor itu kan 0,27 atau 0,22 itu ya. Kalau kapasitor kan 6 mikrofarad
udah tinggi. Biasanya kalau kapasitor yang digunakan untuk pompa air dan lain-lain, itu semakin besar mikrofaradnya, untuk platina akan semakin dingin. Karena apa? Arus liar itu tertampung di di kapasitornya. Arus liar masih tertampung di kapasitor, sehingga percikan api di kedua platina itu tidak terlalu besar. Dan kondensor sendiri itu kalaupun hidup ataupun mati itu ada cara sendiri untuk pengetesannya. Jadi tidak asal kita memasang kapasitor dan kita mengetes setrum ikan dengan kekencangan tertentu, akhirnya platina terbakar. Nah, berarti kapasitornya kemungkinan mati. Kemungkinan juga kalau kapasitor atau kondensornya ukurannya kecil, ya. Kemudian tekanan platina di kedua platina itu kita buat kencang, itu secara otomatis dia akan panas dan bisa terbakar. Nah, memang sih kalau tidak terjadi terbakar berarti ada sisa arus-arus yang tertampung di kapasitor itu, dan nanti di outputnya akan menghasilkan arus yang besar. Jadi platina membara, output arus akan hilang. Output arus akan hilang karena apa? Terbuang di percikan api ini, terbuang di sini. Nah, diusahakan percikan platina itu tidak terlalu biru ya, apinya tidak terlalu biru, usahakan merah, tapi jangan sampai terlalu merah ya. Kecil, pokoknya usahakan api platina itu kecil sehingga outputnya nanti akan maksimal. Nah, boleh juga kita mengakalinya, kalaupun kita hanya memiliki kondensor atau kapasitor dengan ukuran kecil, platina jangan dibuat terlalu kencang, juga jangan dibuat terlalu jauh ya. Yang menyebabkan platina panas dan membara itu ada kemungkinan juga adalah terlalu jauh dengan current. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Jadi platina membara, kemungkinan pertama kondensor atau kapasitor terlalu sedikit ataupun mati. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak antara current dengan platina ini terlalu jauh. Memang terlalu dibuat jauh, outputnya akan maksimal besar, namun suplai apinya pun akan tersedot juga besar. Nah, jadi platina ini banyak sekali pengaruhnya, mulai dari boros aki, kemudian kinerja spool, kemudian output. Nah, itu sangat berpengaruh di sini. Kemudian lagi platina, pertemuan antara kedua platina itu biasanya terlalu sedikit itu dia akan membuat api membara, dan outputnya tidak akan maksimal kalau kapasitornya dengan ukuran kecil. Memang ukuran kecil kapasitor itu daya kejutnya lebih cepat daripada kapasitor yang ukuran besar. Intinya kapasitor ukuran kecil mempengaruhi perapian di platina. Kapasitor tidak berfungsi, platina membara. Kemudian jarak current dengan platina jauh, itu juga bisa menyebabkan platina terbakar ataupun membara. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Kalau mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas tentang bagaimana pengaturan platina, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab di video-video berikutnya, ataupun bisa langsung saja saya balas di kolom komentar. Akhirnya cukup sekian, semoga bermanfaat dari Solusi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.